Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani durian semua, di belakang saya ini salah satu tanaman durian yang saya tanam di lahan padang ilalang yang gersang. Nah, karena banyaknya sahabat tani ingin mengetahui bagaimana proses penanamannya. Nah, di sini saya akan ulas bagaimana cara saya melakukan proses penanaman, dan di sini juga pastinya irit biaya, di mana proses penanaman di lahan padang ilalang yang gersang dan tandus ini kami tanpa melakukan proses penyiraman, jadi betul-betul hanya mengandalkan kondisi alam saat musim hujan. Nah, bagaimanakah proses-prosesnya? Berikut informasi. Nah, baik, proses persiapan penanaman durian yang akan saya lakukan, sudah saya galikan lubang seperti ini ya sahabat tani. Jadi lubang penggalian ini saya gunakan hanya untuk memasukkan kompos seperti ini yang saya akan masukkan nanti, karena kondisi lahan di tempat saya menanam durian ini ya sahabat tani begitu gersang dan sangat kering. Jadi saat cuaca 1 mingguan saja panas, itu kondisi tanah di sini mulai kering. Nah, solusinya di sini ya memang saya menanami tanaman-tanaman pisang di selahnya untuk membantu tanah di sini supaya terjadi kelembabannya. Baik, tidak panjang lebar, kita langsung saja memasukkan kompos yang saya sudah galikan di sini. Jadi proses penanaman di sini betul-betul kami gunakan 100% organik tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Nah, proses pemasukan pupuk dasar berupa pupuk kandang sudah saya masukkan ke dalam lubang tanam yang saya akan tanami duriannya. Di sini sahabat tani perlu perhatikan sebelum sahabat tani menanam durian, dari versi dan pengalaman kami ya, usahakan saat penanaman itu kondisi daun tidak bertunas muda. Nah, ini pastinya nanti saat dipindah tanamkan, tanaman tidak mengalami stres terlalu berat. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah proses penanaman, di sini saya biasa menggunakan bahan pupuk organik cair Amino Plus untuk mencegah stres di kondisi lahan yang gersang seperti ini, sehingga tanaman nantinya tahan terhadap stres lingkungan, kemudian baik itu perubahan cuaca, sehingga tanaman akan tetap bertahan dalam kondisi cuaca apapun. Baik, tidak panjang lebar, kita langsung saja memasukkan media polybagnya dan kita akan melakukan penanaman. Nah, usahakan juga nanti perakaran pada bagian bawahnya ini kita potong supaya nanti proses pertumbuhan tanaman durian lebih cepat tumbuh. Oke, kita langsung lakukan saja. Nah, baik sahabat tani semua, perlu diperhatikan juga ya di sini dari versi kami dan pengalaman kami supaya tanaman durian ini cepat tumbuh dan
supaya cepat bertunas dan cepat tumbuh subur. Nah, usahakan kalau tanaman durian ini dari posisi hasil okulasi, usahakan hasil mata okulasi itu menghadap ke timur atau sinar matahari pagi ya. Nah, seperti ini contohnya yang saya hadapkan ke arah timur. Jadi nanti pertumbuhannya ini akan tersinari oleh sinar matahari untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas muda baru nantinya. Oke, kita langsung saja menimbun ini sampai penuh, tapi usahakan penimbunan di sini jangan sampai berbentuk guludan karena di sini kondisinya sangat ekstrim. Jadi kita buat terbalik, yaitu malah dia bentuknya cekungan supaya nanti saat hujan air itu bisa merembes masuk ke dalam tanaman durian ini. Nah, baik sahabat tani durian semua. Nah, ini posisinya saya bentuk cekungan supaya nanti saat hujan air itu bisa menampung di sini dan masuk merembes ke dalam tanah. Oke. Nah, ini memang versinya yang saya lakukan di sini karena kondisi tanah di sini tidak menyerap air saat musim hujan, sehingga daya siraman air pun tidak kuat. Oke, sekarang saya telah proses penanaman, kita akan langsung siramkan POC Amino Plus. Nah, untuk dosisnya kita bisa gunakan sebanyak 5 liter air. Cukup kita ambil sekitar 5 tutup. Nah, di sini saya ambil sekitar 1/4 gelas ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah sering saya gunakan ya sahabat tani, di mana pupuk organik cair Amino Plus ini di samping sebagai pupuk, keunggulannya juga mengandung bakteri baik, yang mana kandungan bakteri baiknya itu kurang lebih sekitar 16 jenis bakteri baik. Nah, ini agak airnya seru karena saya gunakan adalah air hujan. Nah, oke. Sekarang kita siram ya sahabat tani. Jadi penyiraman bisa diguyur dengan daunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita guyur dari atas. Biasanya kita ram pohonnya. Nah, oke ya sahabat tani. Nah, proses penyiraman dengan penggunaan pupuk organik cair Amino Plus ini sahabat tani bisa gunakan di awal pertumbuhan ini 1 minggu sekali ya, jadi supaya nanti proses perkembangannya lebih cepat. Dan nanti akan saya update perkembangannya setiap minggunya, bagaimanakah perawatan-perawatannya seperti tanaman durian saya yang saya sudah ulas di video-video saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan salah satu tanaman durian yang saya sudah tanam beberapa bulan yang lalu, bagaimanakah perkembangannya di tanah gersang dan ekstrim ini. Nah, untuk lebih jelasnya berikut informasinya. Nah, ini salah satu contoh ya sahabat tani, tanaman durian yang saya sudah tanam kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, kondisinya kita lihat begitu sehat dan subur, dan ini kami tidak pernah menggunakan bahan-bahan kimia sama sekali. Nah, ini paling tinggal saya membersihkan rumput di sekitarnya, dan kita lihat saja ilalang masih saja tumbuh. Nah, ini saja pelan-pelan nanti kita bersihkan. Nah, ini juga salah satunya di samping depan kita ini selalu tumbuh terubus. Nah, ini usianya kurang lebih 1 tahunan ya. Nah, ini perkembangannya, daunnya lebar-lebar dan sehat. Nah, ini kita lihat sahabat tani semua. Dan ada juga yang saya tanam beberapa bulan yang lalu. Nah, ini yang beberapa bulan yang lalu saya tanam. Ini belum, sudah baru 1 kali keluar tunas muda baru. Nah, ini kondisinya. Ada juga yang posisi sebelah sana. Nah, itu sangat subur sekali. Jadi sela-selanya ini saya tanami sengaja dengan pisang, di samping mendapatkan pendapatan, kita juga bisa melindungi tanaman durian kita dari tingkat kekeringan ekstrim yang nanti melanda saat musim kemarau tiba. Nah, ini kondisinya juga ya.
Oke, semoga video ini bisa menginspirasi sahabat tani semua. Jadi menanam durian itu sangatlah mudah, tidak seperti sesulit yang kita bayangkan. Nah, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan dalam proses bagaimana cara saya menanam durian supaya tumbuh subur di lahan yang kering dan tandus tanpa proses penyiraman dengan hanya mengandalkan air hujan. Nah, bagaimanakah hasil perkembangan selanjutnya? Nantikan pada video berikutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan belum jelas, silakan berkomentar di video atau hubungi call center kami yang ada di bawah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.